Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 IKMC akan menjelaskan tentang penanganan bencana, tumpahan dan bocoran B3. Untuk itu, mari kita simak videonya. Halo semuanya, saya Hani Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi B3 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Perhutanan Nomor 74 Tahun 2019. Bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan B3 ialah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, karakteristik zat yang bisa disebut sebagai B3 atau klasifikasi B3. Yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Limbah ini ialah buangan pada suhu dan tekanan standar yang dapat meledak karena dapat menghasilkan suhu gas yang tinggi dan tekanan dengan reaksi fisik atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik selama penanganan ataupun transportasi ke pembuangan karena dapat menyebabkan ledakan yang tak terduga. Contoh dari limbah ini ialah asam perikat bahan peledak laboratorium. Yang selanjutnya, pengoksidasi atau oksidasi. Limbah ini ialah limbah yang dapat melepaskan panas akibat oksidasi yang dapat menyebabkan kebakaran dalam reaksi dengan bahan-bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dapat menyebabkan kebakaran besar yang serius dalam suatu ekosistem. Contoh dari limbah ini ialah klorin atau kaporit. Yang selanjutnya mudah menyala atau highly flammable. Limbah ini ialah limbah yang dapat membakar karena kontak dengan udara, api, air, atau bahan lainnya, baik dalam suhu dan tekanan. Contoh dari limbah ini ialah benzena, toluena, atau aseton pelarut dari cat, tinta, pembersih logam, dan laboratorium kimia. Selanjutnya, beracun atau moderately toxic. Limbah ini ialah limbah yang mengandung zat beracun bagi manusia atau hewan, menyebabkan keracunan, kesakitan, atau kematian, baik dalam kontak dengan pernapasan, kulit, ataupun mulut. Contoh dari limbah ini ialah limbah pertanian seperti limbah pestisida. Selanjutnya, berbahaya atau harmful. Limbah ini ialah limbah baik padat, gas, cair, atau yang dapat menyebabkan risiko kesehatan sampai batas tertentu jika terhirup atau kontak oral. Selanjutnya, korosif. Limbah korosif ini ialah limbah yang memiliki karakteristik dapat menyebabkan iritasi pada kulit yang menyebabkan korosi baja, memiliki pH lebih dari 2 jika ia asam, dan memiliki pH lebih dari 12,5 jika ia basa. Contoh dari limbah ini ialah asam sisa sulfat yang digunakan dalam industri baja, memo baterai dan baterai asam, dan limbah dari natrium hidroksida dalam industri logam. Selanjutnya, bersifat iritasi atau iritan. Limbah ini bisa menyebabkan iritasi yang sensitisasinya menyebabkan kulit, peradangan, dan menyebabkan iritasi saluran pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini ialah asam format yang diproduksi di industri karet. Selanjutnya, bersifat karsinogenik. Limbah ini ialah limbah yang dapat menyebabkan sel-sel kanker. Selanjutnya, limbah teratogenik. Limbah ini ialah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio. Dan yang terakhir, limbah mutagenik ialah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Febita Maharani Rizka Fandini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif tumpahan dan bocoran B3. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa tumpahan dan bocoran B3 ini sangat berbahaya apabila penanganannya tidak dilakukan secara tepat. Lalu apa saja dampak negatif tumpahan dan bocoran B3 ini? Baik, yang pertama yaitu dapat merusak lingkungan sekitar. Misalnya zat CFC pada mesin pendingin yang dapat merusak lapisan ozon. Yang kedua yaitu beracun bagi manusia, yaitu dapat menyebabkan sakit yang serius atau bahkan kematian apabila masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui kulit, pernafasan, ataupun mulut. Contohnya yaitu seperti pestisida dan juga obat nyamuk. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Contohnya yaitu seperti asam formiat yang dapat menyebabkan gangguan pada kulit. Yang keempat yaitu dapat menyebabkan kerusakan mata yang serius atau iritasi pada mata. Lalu yang kelima yaitu limbah karsiogenik yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Lalu yang keenam adalah limbah mutagenik yang dapat menyebabkan perubahan pada kromosom manusia.
Lalu dampak negatif lain seperti limbah teratogenik yang dapat mempengaruhi pembentukan dan juga pertumbuhan pada embrio. Baik, selanjutnya adalah prinsip penanganan tumpahan dan bocoran B3. Jadi pada dasarnya dalam penanganan tumpahan dan bocoran B3 ini terdapat prinsip khusus yang biasanya dikenal atau disingkat dengan singkatan ABSB, yaitu A amankan, B adalah bendung, S adalah serap, dan B adalah bersih. Halo, perkenalkan saya Komang Ayu Dandari. Di sini saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam penanganan bencana, tumpahan dan bocoran B3. Yang pertama yaitu ada alat peringatan dini. Kemudian ada alat deteksi dini, contohnya seperti gas detektor, alat peneliti kebocoran pipa, dan lain-lain. Kemudian ada juga alat pelindung diri atau biasa disebut sebagai APD. Kemudian ada juga alat kebakaran seperti dry chemical, water spray, dan lain-lain. Ada juga alat yang digunakan untuk menanggulangi kedaruratan tumpahan dan kebocoran seperti spill kit, absorben, oil boom, skop, dan lain-lain. Kemudian ada juga petunjuk arah mata angin, ada juga alat komunikasi yang digunakan selama penanganan, kemudian ada juga emergency kit, dan yang terakhir, peralatan untuk kebutuhan pengamanan. Halo, saya Mas Ayu Anatasha yang akan menjelaskan mengenai prosedur penanggulangan kebocoran dan tumpahan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jadi, di prosedur penanggulangannya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama jenis kegiatan, lalu jenis B3-nya, lalu potensi bahaya dan kecelakaan, fasilitas dan peralatan yang digunakan, personel tanggap daruratnya, perkiraan sebaran dampak, jumlah terpapar, tingkat paparan, juga dampak yang bisa ditimbulkan dari bencana tersebut. Untuk prosedur penanggulangan kebocoran dan tumpahan B3 ini diawali dengan identifikasi kejadian. Pada tahap ini berisi identifikasi kejadian dan rapid assessment. Di identifikasi kejadian akan diperoleh informasi berupa jenis dan karakteristik B3 yang terdapat di tempat kejadian, jumlah B3-nya dalam bentuk volume maupun berat, jenis kejadian baik itu kebocoran, tumpahan, dan lain sebagainya, juga lokasi, waktu, serta perkiraan besaran atau luasan kejadian bencana kebocoran ketumpahan B3. Nah, informasi dari identifikasi kejadian tadi akan menjadi dasar untuk melakukan rapid assessment, di mana rapid assessment ini tujuannya untuk memberikan rekomendasi bagi teknik penanggulangan yang akan digunakan, perlindungan segera, perlindungan tenaga kerja, dan juga pemulihan fungsi lingkungan hidup. Prosedur kedua yaitu pelaporan kejadian, yakni bisa dengan menghubungi nomor-nomor kedaruratan yang ada. Prosedur ketiga, pengaktifan tim kedaruratan, di mana bisa berupa pemadam kebakaran ataupun pegawai di tempat kerja yang sudah mendapatkan pelatihan mengenai bencana, kebocoran, ataupun ketumpahan B3. Selanjutnya yaitu penentuan perkiraan sebaran dampak atau penetapan daerah berbahaya. Lalu diadakannya mitigasi yang mana tindakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko dari dampak kejadian bencana. Setelah itu dilakukan tindakan pelindungan segera, kemudian penghentian dari sumber kedaruratan. Prosedur ke-8 yaitu tindakan perlindungan untuk petugas penanggulangan, pekerja, masyarakat, dan juga lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat kejadian bencana. Dan yang terakhir, yaitu pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat, yang mana informasinya bisa berupa jenis, luasan, waktu, dan lokasi kejadian bencana, potensi bahaya yang terjadi, teknik dan metode penanggulangan yang dilakukan, juga evakuasi. Pemberian informasi kepada masyarakat bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap bencana yang terjadi, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan untuk perlindungan dirinya dan suasana akan menjadi lebih kondusif. Baiklah, itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga membantu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.